Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Pratiwi dengan NIM 6661249, kelas 4A Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Aini Widiati. Di sini saya akan menganalisis manajemen strategi dari Untirta. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Untirta. Universitas Sultan Agung Tirtayasa merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Provinsi Banten, dimulai dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa yang didirikan tanggal 1 Oktober 1980, berkedudukan di Serang, Banten. Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeri yang baru terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang kelembagaan, akademik, maupun bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Hingga saat ini, Untirta berkembang pesat dan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak didengar. Adapun visi dan misi Untirta, visinya yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misinya yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green atau It's Green University. Analisis visi dan misi Untirta. Pada analisis visi, dari visi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Untirta sudah mengembangkan future oriented dengan ditandai dengan adanya kata kunci atau keyword terwujudnya. Maka dapat dilihat dari kata kunci tersebut, Untirta dalam visinya sudah memikirkan orientasi atau arah kemajuan Untirta ke depannya. Pada analisis misi, adapun misi sudah saya analisis, yaitu dari keempat misi yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa misi Untirta sudah sangat menggambarkan orientasi pengembangan Untirta ke depannya dengan misinya yang diawali kata kunci meningkatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa misi Untirta sudah sesuai untuk mewujudkan misinya. Adapun tujuan Untirta yang pertama yaitu tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Adapun sasarannya yaitu yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatnya daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat berlangsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana prodi doktoral dan penambahan prodi magister. Yang keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau merdeka belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Yang ketujuh, meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikat kompetensi. Yang kedelapan, meningkatnya fungsional dosen dengan lektor, kepala, dan guru besar. Yang kesembilan, meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan dosen dan teknik Untirta. Yang ke-10, meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Adapun analisis tujuan dan sasaran yang telah saya buat, yang pertama, analisis tujuannya dari tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Adapun dari tujuan-tujuan tersebut, Untirta sudah memiliki tujuan yang sesuai dengan keempat misi yang telah dibuat, sehingga ada kesinkronan antara misi dan tujuan yang diharapkan.
Yang kedua, analisis sasaran. Adapun analisis yang telah saya buat mengenai sasaran Untirta, dari banyaknya sasaran yang telah dipaparkan di slide sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa sasarannya juga sudah sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, dengan menggambarkan lebih detail lagi dan menggunakan unsur SMART yang merupakan akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, and Time-bound. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis IFAS. IFAS merupakan akronim dari Internal Factor Analysis Summary yang merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi perusahaan dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. Juga membantu manajer mengorganisir faktor-faktor strategis internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan. Faktor internal pada analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Untuk mengidentifikasikan faktor tersebut biasanya mencakup pengalaman baik atau buruknya perusahaan. Analisis faktor lingkungan internal di Untirta. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Untirta memiliki lingkungan yang strategis, yaitu terletak di provinsi yang cukup strategis di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu juga Untirta memiliki akreditasi institusi yang unggul dengan meraih akreditasi A. Dan juga memiliki kampus baru yang representatif di Sindang Sari, dan juga adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika Untirta untuk memajukan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang selanjutnya, adanya dukungan kuat dari pemerintah Provinsi Banten bagi pengembangan Untirta. Dan juga memiliki program studi yang cukup banyak dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54%, serta memiliki 61 program studi terdiri dari 2 program S3, strata 2 dan sebanyak 12 prodi, dan strata 1 sebanyak 39 prodi, dan diploma 3 sebanyak 5 prodi, serta 2 profesi. Adapun untuk analisis faktor lingkungan internal yang berupa weakness atau kelemahan, Untirta masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT yang cukup tinggi. Lalu kampusnya tersebar di beberapa lokasi seperti di Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang. Fungsi kontrol terhadap kedisiplinan, kinerja, penjaminan mutu atau quality assurance masih belum optimal. Lalu juga belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang ada yang sebenarnya dapat menjadi ladang penghasilan kampus. Lalu pengelolaan manajemen juga belum terintegrasi dengan baik. Dan networking dengan alumni masih rendah. Adapun selanjutnya yaitu analisis EFAS. EFAS merupakan akronim dari External Factor Analysis Summary yang merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting pengaruh lingkungan eksternal bagi perusahaan dan seberapa baik kemampuan sumber daya eksternal yang dimiliki tersebut. Juga membantu perusahaan dalam mencari peluang. Faktor eksternal pada analisis SWOT terdiri dari opportunity, yaitu peluang, dan threat, ancaman. Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada opportunity, yaitu peluang. Pada peluang, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang kedua, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai dapur pembangunan di Banten. Yang ketiga, banyaknya perusahaan BUMN dan swasta nasional di wilayah Banten memberikan peluang kerjasama. Menjadi salah satu kampus yang bergengsi yang banyak berminatnya di Indonesia dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Dan juga adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Analisis faktor lingkungan eksternal yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, tidak hanya dengan perguruan tinggi dalam negeri, melainkan juga perguruan tinggi luar negeri. Persaingan kerja lulusan yang semakin ketat, tidak hanya dengan lulusan dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Selanjutnya juga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima dan memuaskan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga tuntutan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan transparan. Adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel IFAS Strength. Yang pertama yaitu lingkungan yang strategis. Untirta terletak di provinsi yang cukup strategis yaitu di antara Pulau Jawa dan Sumatera, memiliki bobot 0,20 dengan rating 4 dan nilainya 0,80. Yang kedua, memiliki akreditasi institusi yang unggul dengan meraih akreditasi A, bobot 0,20, rating 4 dan nilainya 0,80. Yang ketiga,
ketiga, memiliki kampus baru yang representatif di Sinangsari dengan bobot 0,12, rating 4, dan nilai 0,48. Yang keempat, adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademik Untirta dengan bobot 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Yang kelima, adanya dukungan kuat dari pemerintah Provinsi Banten dengan bobot 0,18, rating 3, dan nilainya 0,54. Yang keenam, memiliki program studi yang cukup banyak dengan akreditasi bisa 20% dengan bobot 0,14, rating 3, dan nilai 0,42. Maka totalnya 1 dan nilainya 3,68. Pada tabel IPAS Wignas, yang pertama masih mengandalkan uang kuliah tunggal dengan bobot 0,20, rating 3, dan nilai 0,60. Yang kedua, kampus yang tersebar di beberapa lokasi dengan bobot 0,20, rating 3, dengan nilai 0,60. Yang ketiga, fungsi kontrol terhadap kedisiplinan kinerja penjaminan mutu yang masih belum optimal dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45. Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang ada dengan bobot 0,11, rating 2, dan nilainya 0,22. Yang kelima, pengelolaan manajemen belum terintegrasi dengan baik dengan bobot 0,20, rating 3, dengan nilai 0,60. Networking dengan alumni masih rendah dengan bobot 0,14, rating 2, dan nilainya 0,24, dan dijumlahkan nilainya 2,71. Selanjutnya yaitu tabel EVAS Opportunity. Yang pertama, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam perguruan tinggi dengan bobot 0,15, rating 3, dengan nilai 0,45. Yang kedua, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai dapur pengembang di Banten dengan bobot 0,13, rating 4, nilai 0,52. Yang ketiga, banyaknya perusahaan BUMN dan swasta nasional di wilayah Banten memberikan peluang kerjasama, bobot 0,17, rating 3, dengan nilai 0,51. Yang keempat, menjadi salah satu kampus yang bergengsi yang banyak peminatnya di Indonesia, bobot 0,16, rating 4, dengan nilai 0,80. Yang kelima, memiliki citra yang baik di masyarakat dengan bobot 0,19, rating 4, dengan nilai 0,76. Yang keenam, adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dengan bobot 0,20, rating 4, dan nilai 0,80. Dengan total keseluruhan 3,52. Selanjutnya yaitu tabel EVAS Street. Yang pertama, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat dengan bobot 0,20, rating 3, dengan nilai 0,60. Yang kedua, persaingan kerja lulusan yang semakin ketat, bobot 0,17, rating 3, dengan nilai 0,51. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima dan memuaskan dengan bobot 0,16, rating 3, dan nilai 0,48. Yang keempat, perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan bobot 0,14, rating 3, dan nilai 0,42. Yang kelima, tuntutan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan transparan dengan bobot 0,18, rating 3, dan nilai 0,54. Yang keenam, adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat dengan bobot 0,15, rating 2, dan nilai 0,30. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan nilai IPAS. Pada rank sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Sama dengan 6,1 dibagi 6 sama dengan 0,83. Skor IPAS yaitu 5,22 sampai 6,00, interpretasinya sangat baik. 3,54 sampai 3,8 baik. 2,69 sampai 3,53 sedang atau moderat. 1,84 sampai 2,68 tidak baik. 1,00 sampai 1,83 sangat tidak baik. Maka dapat disimpulkan dari nilai EVAS Untirta adalah 3,68 yang artinya strategi yang diterapkan di Untirta saat ini bernilai baik dalam pengelolaan sumber daya internal di dalamnya. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan nilai EVAS. Pada ranks sama dengan skor tertinggi sama dikurangi skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Pada nilai EVAS dari Untirta yaitu 3,52 yang artinya strategi yang diterapkan Untirta dalam menghadapi lingkungan eksternal yang ada saat ini
bernilai sedang atau moderat. Selanjutnya ada pun kuadran strategi, yaitu untuk sumbu Y, strength dikurangi weakness 3,68 dikurangi 2,71 ya sama dengan 0,97. Dan sumbu X-nya opportunity dikurangi threat yang sama dengan 3,52 dikurangi 2,85 sama dengan 0,67. Dari kuadran tersebut terlihat posisi Untirta terletak di kuadran 1, yang berarti posisi tersebut mendukung strategi agresif. Posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan. Artinya Untirta memiliki peluang dan sekaligus kekuatan sehingga Untirta dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Hasil analisis SWOT dari analisis yang telah saya paparkan sebelumnya, maka saya rasa Untirta harus lebih meningkatkan pada penerapan tata kelola yang baik dan terintegrasi pengelolaan universitas yang baik atau good university governance dengan menerapkan standar penyelenggaraan akademik dan non-akademik, terintegrasi berbasis teknologi dan sistem informasi yang akan meningkatkan kapasitas pengelolaan organisasi secara efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Kesimpulannya, dari paparan analisis manajemen strategi yang telah saya paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Untirta sudah cukup baik manajemen strateginya dalam upaya mewujudkan visinya, akan tetapi lebih ditingkatkan dan dapat memanfaatkan lagi strength dan opportunity yang ada agar dapat mengatasi weakness dan kelebihan yang telah terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.